Jadi co-host. Sebentar. Aku jadikan co-host dulu ya. Mbak Edin, make co-host. Sip. Oke. Ada lagi kah yang bergabung? Nggak ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua peserta workshop Raja Riset untuk yang kali pertama. Hari ini kita akan memulai workshop untuk pembuatan proposal penelitian. Fokus untuk hari ini adalah fokus di pencarian masalah penelitian dan pembuatan dari bab 1, yaitu dari mulai latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini saya skip dulu aja. Karena di sini semuanya kenal sama saya, jadinya saya skip. Ini adalah link registrasi untuk kegiatan-kegiatan dari Hapasa Academy. Boleh nanti dilihat kembali. Nah, ini adalah sistematika proposal secara umum. Jadi secara umum proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua itu tinjauan pustaka, dan bab ketiga itu adalah bab metode penelitian. Nah, untuk bab pertama ini adalah yang saya sampaikan adalah runutan atau sistematika yang secara umum gitu ya. Jadi ada kalanya sistematika di beberapa tempat itu tidak sama dengan sistematika yang ada di slide ini. Tetapi itu hanya merupakan variasi, tapi sebagian besar akan seperti ini. Jadi yang pertama adalah bab 1 yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, terkadang ada pertanyaan penelitian, tapi kalau misalnya memang ada biasanya salah satu aja dari perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang keempatnya itu adalah tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, dan yang kelima adalah manfaat penelitian. Itu adalah yang ada di bab pertama. Dan untuk yang di bab kedua itu adalah tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini yang pertama adalah isinya adalah kepustakaan, yaitu referensi-referensi dari keilmuan yang sesuai dengan topik penelitian. Juga dalam kepustakaan ini juga bisa disampaikan ada penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik dari penelitian yang akan dikerjakan. Lalu juga yang setelah kita menuntaskan materi-materi yang terkait dengan topik penelitian, kita harus membuat kerangka teori. Nah, untuk kerangka teori ini pada dasarnya itu ada dua cara, yaitu yang pertama kita mengadopsi kerangka teori yang sudah ada lalu kita modifikasi, ataupun nanti kita bisa saja memodifikasi beberapa teori yang ada dan kita lakukan penyesuaian sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Lalu yang ketiga yaitu kerangka konsep. Nah, untuk kerangka konsep ini sendiri ini adalah berisi variabel-variabel penelitian kita saja yang dihubungkan dengan variabel-variabel yang variabel yang independen dan variabel yang dependen. Itu untuk yang di kerangka konsep. Tapi untuk yang kerangka teori itu seluruh variabel atau faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel dependennya itu harus disampaikan. Nah, yang terakhir yang untuk di bab 2 itu ada yang namanya hipotesis penelitian. Nah, untuk yang bab 2 ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Edin di minggu depan ya untuk bab 2. Nah, untuk bab 3, di bab 3 ini seluruh metode penelitian ini akan dibahas dari mulai desain penelitian, terus waktu dan tempat penelitian, populasi penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, besar sampel, cara pengambilan sampel, kalau ada alokasi sampel disampaikan alokasi sampelnya, alur penelitian, cara kerja penelitian, dan manajemen dan analisis datanya. Itu
sekilas tentang penulisan atau sistematika penulisan untuk proposal penelitian. Nah, tahapan penyusunannya seperti apa? Yang pertama, ini yang paling krusial sekali untuk peneliti, yaitu menentukan masalah penelitian. Jika dulu kita nggak pernah tahu, nggak disarankan untuk cari masalah. Nah, kalau di penelitian ini memang benar-benar harus kita cari betul-betul masalah penelitian kita itu apa. Dan ini memang bagian yang paling besar dan sulit untuk seseorang atau untuk seorang peneliti, karena ketika kita menentukan suatu masalah penelitian itu menjadi tolok ukur dari perjalanan penulisan kita. Jadi dari titik awalnya itu adalah dari masalah penelitian. Jika masalah penelitian itu belum kita dapatkan, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi karena masalah penelitiannya saja belum jelas. Nah, masalah penelitian ini bisa banyak cara ya untuk kita melihatnya gitu, dari mulai mengamati atau melihat pengalaman yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, pengamatan sama pengalaman ini yang biasanya yang memicu keingintahuan kita nih. Makanya di sini saya tulis pengalaman sama fenomena apakah yang nantinya akan menimbulkan rasa ingin tahu. Dan itu adalah hal yang wajib untuk kita sebagai peneliti untuk ada rasa ingin tahu terhadap masalah penelitian kita. Kalau kita sebagai peneliti saja tidak ingin tahu, bagaimana kita akan lebih mencari informasi lagi kalau misalnya kitanya nggak tahu. Kalau kitanya udah ada rasa ingin tahu, sudah pasti nantinya kita akan terus-menerus mencari informasi yang lebih jelas lagi tentang fenomena atau masalah penelitian yang akan kita angkat. Gitu. Nah, masalah penelitian ini kalau bisa dilihat itu dari ini. Jadi nanti akan ada beberapa pandangan. Jadi yang paling pertama adalah visible. Jadi apakah itu masalah itu visible untuk diangkat. Jadi mungkin dilihat dari tersedianya subjek penelitian, terus tersedianya dana, tersedianya waktu, alat, dan keahlian. Jadi itu harus dipertimbangkan dulu dari awal. Subjeknya ada apa tidak? Kalau misalnya subjeknya ada, itu bisa kita lanjutkan di masalah penelitian. Terus dananya ada apa enggak? Dana yang kita butuhkan untuk kita melaksanakan atau melakukan penelitian ini apakah cukup apa enggak? Waktu sama alat sama keahlian yang kita punya itu kita tersedia enggak? Kita bisa menyediakannya enggak? Pertama kalau waktu. Nah, kalau waktu itu kita lihat lagi nih, sebenarnya penelitian ini untuk apa? Kalau penelitian ini memang ditujukan untuk salah satu kewajiban kita untuk menyelesaikan studi kita, berarti ada time limit, ada tenggat waktu yang harus kita sediakan, sehingga waktu itu harus kita benar-benar perhitungkan. Jangan terlalu muluk untuk istilahnya bukan terlalu muluk ya. Jangan kita membuat penelitian yang sangat wah atau sangat menurut kita tuh sangat baik banget, tetapi kita tidak memperhitungkan waktu yang ada gitu. Jadi misalnya kamu peserta di sini ingin melaksanakan suatu penelitian itu dengan desainnya itu desain cohort yang memerlukan waktunya sekitar, misalnya kalau mau lihat hasilnya itu harus sampai ke 6 bulan. Sedangkan dalam waktu 6 bulan itu juga tidak bisa terlaksana karena ada tenggat waktu, misalnya di angka 4 bulan itu sudah harus selesai. Berarti kan sebenarnya untuk penelitian itu tidak visible. Nah, kalau tidak visible jangan dilakukan. Karena kalau misalnya dilakukan pasti akan menghambat tujuan Anda yang sebenarnya. Yang kedua itu interesting. Ini yang tadi sebenarnya di slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa
sebagai peneliti kita harus punya ketertarikan terhadap materi yang atau masalah yang kita akan angkat gitu. Masalahnya itu harus menarik bagi peneliti. Kalau nggak menarik ya udah nggak usah. Kalau Anda sendiri nggak tertarik, apalagi orang lain. Yang ketiga itu novelty, kalau di bahasa Indonesia ini kadang-kadang disebutnya novelty. Itu mengemukakan sesuatu yang baru atau membantah atau mengkonfirmasi penemuan terdahulu atau melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Jadi seringkali nanti pada saat Anda melakukan penelitian dan Anda sendiri berkonsultasi mungkin dengan pembimbing atau misalnya kalau yang S2 atau S3, yang S3 itu dengan promotor istilahnya, itu pasti ditanya novelty-nya apa, kebaruannya apa. Sesuatu yang baru itu belum tentu memang baru sepenuhnya baru, itu baik ya kalau memang sepenuhnya baru. Tetapi ada juga yang memang hanya melengkapi gitu, bukan hanya sih, kalau hanya itu berkesannya sepele ya. Melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Itu juga bisa, atau merupakan kombinasi dari penelitian yang terdahulu. Novelty itu ada banyak. Kebaruan dari segi variabel bisa, kebaruan dari segi model bisa, kebaruan dari segi metode juga bisa. Banyak hal yang kita bisa angkat sebagai novelty atau sebagai kebaruan dari penelitian kita. Lalu juga ada ethical. Nah, ethical ini juga penting karena kalau kita ngomongin penelitian ilmiah, berarti penelitian ilmiah itu harus etis. Jadi tidak bertentangan dengan etika yang Dr. Winda, Dr. Santi sudah bergabung ya. Iya. Selamat datang Dr. Santi. Iya, punten maaf. Yang sewu. Apa? Dokter. Yeah. Lalu ini adalah relevan, ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau untuk meningkatkan tata laksana pasien, kalau misalnya memang penelitiannya tentang kesehatan atau kebijakan kesehatan. Itu biasanya relevan itu dalam artian masalah yang diangkat itu kekinian gitu. Kekinian artinya yang sekarang pun masih berlangsung atau yang sekarang masih dibutuhkan. Itu yang disebut relevan. Dan relevan ini juga bisa artiannya itu relevan dalam artian nanti akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi ini mungkin awal penelitian ini mungkin belum sempurna, tapi nanti akan disempurnakan untuk penelitian selanjutnya. Itu artian relevan itu ada banyak ya. Salah satunya ini. Lalu ini langkah-langkah menemukan masalah penelitian nih. Untuk langkah-langkah ini biasanya kita menentukan area penelitian kita itu apa dulu nih. Areanya itu yang mana gitu. Kalau misalnya di dalam kesehatan itu area penelitian itu ada banyak. Mungkin karena saya di sini kebanyakan dari sektor kesehatan. Jadi kalau area penelitian itu ada banyak. Nah, kalau di dalam kesehatan bisa nanti area penelitiannya itu yang klinis. Yang klinis itu kaitannya dengan apa praktek klinis. Yang kedua yaitu tentang kesehatan masyarakat. Itu ada juga. Terus habis itu yang pakai preklinis, yang preklinis yaitu yang uji-uji ke hewan coba dan sebagainya. Dan itu adalah area penelitian. Nah, harus dipilih dulu nih. Jadinya mau yang mana nih? Mau yang apa namanya? Penelitian itu di sektor yang mana? Apakah yang di preklinis kah? Atau di klinis kah, atau di kesehatan masyarakat? Itu harus ada kita batasi dulu supaya kita nggak bingung. Nah, setelah kita batasi, misalnya karena saya kepakaran saya di IKM, saya kasih contohnya yang IKM aja. Saya misalnya maunya di yang IKM. Nah, IKM itu ada banyak sekali sub-subnya ya, sub-sub areanya itu ada banyak. Ada apa namanya kayak Dokter Evi nih di sini, ada manajemen rumah sakit. Terus ada juga saya dan Dokter Edin ini promosi kesehatan. Ada juga nanti ada yang bidangnya epidemiologi. Ada yang bidangnya juga kesehatan kerja. Nah, itu banyak sekali. Promosi kesehatan aja saya sama Dokter Edin ini agak berbeda. Saya lebih fokusnya ke kesehatan ibu dan anak, sedangkan Dokter Edin fokusnya ke ke tuberkulosis. Itu aja udah berbeda. Nah, itu ditentukan dulu mau yang areanya yang mana supaya juga pilihannya lebih mengerucut gitu.
Nah, setelah sub area kita tentukan, nah misalnya saya ngasih contohnya yang saya aja. Kalau saya memilih yang sub areanya adalah kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak yang mana nih, KI AKB yang mana nih yang mau saya ambil? Saya harus mengambil salah satu topik dari penelitian saya. Oh, dari KI AKB ini saya mau ambilnya sudut pandangnya itu yang KB-nya nih. Yang KB-nya. Oh, yang KB-nya inilah yang mau saya ambil. Topiknya itu mengenai KB. Nah, KB-nya yang mana nih yang mau saya diambilnya? Apakah KB dalam artian alat kontrasepsinya, metode kontrasepsinya, atau KB dalam artian program keluarga berencananya, gitu. Kalau misalnya saya pilih topiknya, akhirnya mengerucut ke programnya. Sebenarnya tujuan ber-KB itu untuk apa? Nah, tujuan ber-KB itu salah satunya untuk perencanaan keluarga atau perencanaan jarak kehamilan misalnya. Berarti topik saya yang khususnya adalah perencanaan jarak kehamilan. Sehingga saya udah punya topik satu nih. Satu topik yang khusus yaitu jarak kehamilan gitu. Nah, setelah saya tahu topiknya yang mau saya ambil itu apa, baru saya lihat nih masalah yang ada di Indonesia ini tentang jarak kehamilan itu apa gitu. Nah, baru saya cari lagi referensi yang lain gitu. Itu baru kita menentukan masalah penelitian. Nah, setelah kita ketemu nih masalah penelitian kita apa, topik penelitian kita apa. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab nih. Apakah topik ini akan mengandung banyak hal yang belum diketahui? Apakah topik ini memungkinkan adanya satu atau beberapa masalah penelitian? Apakah pilihan topik ini akan membuat seseorang atau membuat peneliti itu kemampuan bernalarnya itu akan lebih berkembang? Apakah yang terakhir lagi, tadi balik lagi ke yang tadi, apakah cukup nggak sih waktu, cukup nggak sih dananya, cukup nggak sih SDM yang akan mengerjakan penelitian ini? SDM-nya itu mungkin kalau S1 ya kalian sendiri ya, yang peneliti sendiri. Tapi kalau misalnya yang tarafnya S2 atau S3 mungkin akan ada beberapa orang yang membantu ya ketika kalau misalnya sumber datanya itu cukup banyak gitu. Kalau misalnya dana, waktu, dan orangnya itu cukup atau dinilai itu visible, ya berarti masalah itu bisa kita angkat untuk jadi masalah penelitian. Nah, pertimbangan yang lain selain pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tadi itu pertimbangannya itu yang pertama juga untuk memilih topik itu harus satu. Isunya itu masih hangat ya. Masih hangat itu yang masih banyak diperbincangkan, baik misalnya secara tarafnya nasional atau internasional. Kalau yang sekarang mah pasti segala sesuatu yang mengenai pandemi itu menjadi isu yang hangat. Segala sesuatu yang mengenai vaksinasi juga itu menjadi isu yang hangat. Itu layak untuk dipilih menjadi isu penelitian atau masalah penelitian. Yang ketiga bisa aja sesuatu nih, bisa benda atau karya atau orang dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama dan lain-lain. Nah, ini sih sebenarnya sesuatu yang agak sensitif ya untuk mengaitkan dengan politik, pendidikan dan agama. Tetapi sesuatu yang sensitif itu biasanya jadi kalau dalam tanda kutip itu jadi masalah yang seksi. Yang seksi itu intinya kalau ini yang laki-laki nih yang hadir di sini, kalau melihat sesuatu yang seksi itu kan dilirik orang. Nah, penelitian juga seperti itu. Kalau sesuatunya itu sensitif dalam artian itu sebenarnya sensitif, tapi sebenarnya masih secara etika itu masih bisa diangkat. Itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas gitu. Itu salah satu pertimbangannya. Yang keempat, kalau misalnya memang tidak ada ide nih dari yang 1, 2, 3 ini, yang keempat adalah pengalaman pribadi yang punya bobot ilmiah. Ingat di sini pengalaman pribadi itu memang harus ada bobot ilmiahnya karena memang kita akan menulis
menulis karya tulisnya yang ilmiah, yaitu proposal penelitian. Kalau nggak ada bobot ilmiahnya ya jangan. Misalnya gini, ada orang yang misalnya ada orang yang sembuh gara-gara minum ada yang orang yang sembuh COVID gara-gara minum satu sendok sari kurma aja udah langsung sembuh. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada bobot ilmiahnya sama sekali itu. Kalau misalnya memang nggak ada bobot ilmiahnya, jangan berani untuk mengangkat karena akan kesulitan dalam mencari referensi penelitian lain yang sejenis. Karena penting tuh referensi penelitian yang sejenis itu akan penting. Nanti di bawah akan disampaikan ya. Lalu setelah kita ketemu masalahnya apa, nah kita harus merumuskan masalah yang ada. Yang pertama, rumusan masalah itu harus masuk akal dan logis. Bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa pernyataan, bisa berupa deskripsi atau analitik seperti mencari hubungan, pengaruh, terus habis itu memotret beberapa fenomena tertentu, itu bisa. Atau masalah penelitian ini juga nanti bisa ditampilkan sebagai masalah penelitian yang bisa kita cari penjelasannya dengan metodologi penelitian, dan masalah itu harus objektif gitu. Jadi objektif, masalahnya berasal dari tinjauan kepustakaan dan ada teori-teori yang mendukung. Kalau nggak ada teori yang mendukung, itu saya sarankan jangan berani-berani untuk mengangkat sesuatu yang tidak ada dukungan teorinya, karena untuk pembahasan selanjutnya untuk mencari teori yang berhubungan dengan masalahnya itu akan sangat sulit dan nanti akan membuat perjalanan penulisan karya tulis ilmiah Anda itu akan terhambat gitu. Nah, untuk perumusan masalah ini pakai tabel sederhana seperti ini saja. Jadi kita bisa memakai kata apa, terus bisa berapa, bagaimana, mengapa, dan seberapa banyak itu bisa kita pakai untuk awalan mencari masalah yang ada jadinya. Yang pertama ada area dan topik penelitian, terus fenomena yang akan diamati, dan dalam bentuk pertanyaannya seperti itu, dan dalam bentuk pernyataan seperti ini. Jadi misalnya ini ya, ini saya pakai yang apa. Apa itu maksudnya apa yang mau diangkat. Jadi apa yang diangkat ini pertama areanya itu adalah Kesmas gitu, kesehatan masyarakat, dan sub areanya adalah tentang TBC. Lalu ini topiknya yang akan diangkat itu adalah keterjangkitan TBC atau penularan TBC. Terus fenomena yang akan diamati dan bukan menjadi masalah penelitian itu adalah banyak orang yang terjangkit penyakit TBC. Itu adalah fenomenanya. Terus yang kalau dalam bentuk pertanyaan seperti ini, jadi apa yang menyebabkan orang terjangkit penyakit TBC? Kalau dalam bentuk pernyataan, belum diketahuinya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang terjangkit penyakit TBC. Itu secara garis besar step-stepnya seperti itu. Jadi ada apa yang mau kita angkat, atau ada berapa banyak, itu berarti berapa banyak masalahnya. Mengapa itu berarti mengapa masalah itu bisa diangkat, atau mengapa masalah itu ada, itu bisa jadi salah satu kata yang kita pakai untuk mencari masalah penelitian. Atau bagaimana permasalahan itu bisa selesaikan, itu juga bisa menjadi salah satu cara kita mencari masalah penelitian. Lalu kalau ini ke judul, nanti mungkin ini akan saya skip dulu untuk judul ya, karena judul ini mungkin nanti akan berubah-berubah seiring dengan waktu sebenarnya. Kalau judul tuh bisa di akhir sampai di akhir penelitian pun masih bisa berubah-berubah gitu. Kalau judul biasanya menyesuaikan Kalau topik itu nggak akan berubah, tapi kalau judul itu biasanya akan berubah seiring pemikiran kita ya nantinya, entah dari pembahasan, entah dari analisis, nanti akan kita ketemu judul yang paling tepat untuk penelitian kita. Sebentar ya. Oke.
Ini kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama untuk latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini memang misi akhirnya itu adalah untuk memaparkan alasan penelitian ini penting. Jadi ini tuh kayak semacam seperti promosi lah ya, promosi dan memberitahukan orang itu apa pentingnya dari penelitian kita, bahwa penelitian kita ini menarik, bahwa penelitian kita ini penting, itulah yang kita sampaikan di latar belakang dalam bentuk paragraf-paragraf yang terstruktur. Nah, sistematika yang paling menurut saya paling mudah untuk diikuti untuk penulisan latar belakang ini seperti ini. Jadi pertama kita memaparkan di paragraf-paragraf awal itu adalah besar masalahnya. Besar masalah yang mau kita angkat gitu. Besar masalah itu ada banyak caranya untuk menyampaikannya. Bisa saja dari mulai kita memperlihatkan prevalensi dari masalah yang ada. Terus bisa juga kita memaparkan tren dari masalahnya, dari mulai misalnya masalahnya itu dari waktu di tahun berapa sampai tahun berapa itu nanti akan ada tren yang akan kita perlihatkan, apakah trennya meningkat atau trennya malah menurun atau trennya malah menetap. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita memperlihatkan besar masalah. Atau malah kita langsung ke besar sama dampak. Kalau misalnya masalah ini tidak diatasi itu, maka nanti dia akan berpeluang menjadi lebih besar. Atau misalnya bisa kita, kalau masalahnya ini tidak diselesaikan, maka masalah ini menjadi tambah buruk misalnya. Itu adalah caranya menyampaikan besar masalah. Nah, besar masalah ini nanti akan langsung kita sambut lagi dengan memperlihatkan dampaknya. Sehingga besar masalah dan dampak itu biasanya beriringan gitu dalam, kalau misalnya di paragraf 1 dan 2 itu biasanya langsung beriringan antara besar masalah dan dampak. Nah, dampak ini penting sekali untuk disampaikan. Karena kalau kita cuma ngomongin masalahnya saja, kita hanya memperlihatkan masalahnya saja tanpa memperlihatkan dampaknya, itu kesannya itu masalahnya itu ya udah gitu aja. Masalahnya itu ada, tapi ya udah nggak ada dampak apa-apa untuk kita di kehidupan kita. Sehingga dampak ini penting sekali untuk disampaikan di dalam latar belakang. Karena dengan dampak ini, maka yang ini, isu penelitian ini penting itu bisa kita sampaikan gitu. Kalau dampaknya itu kita buat sedemikian rupa sehingga dampak itu terlihat sangat penting untuk kita cermati, maka nantinya si masalah penelitian yang akan kita angkat itu menjadi lebih menarik. Oh, ini layak loh untuk dijadikan sebagai masalah penelitian. Lalu setelah kita ngomongin besar masalah, lalu dampaknya seperti apa, kita langsung ke area yang spesifiknya. Sebenarnya kita mau meneliti tentang apa sih sebenarnya? Penelitian kita itu tentang apa sih? Nah, itu adalah di area yang spesifik. Nah, area spesifik ini kita menyampaikan apa yang mau kita ulas di dalam penelitian kita, apa yang mau kita angkat di penelitian kita. Kalau yang kayak tadi, yang contohnya saya berarti saya harus membahas tentang jarak kehamilan itu. Jarak kehamilannya itu seperti apa sih di Indonesia kebanyakan? Apakah rata-rata jarak kehamilan di Indonesia itu misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun? Jadi antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain itu jaraknya seberapa banyak? Lalu faktor-faktor apa saja sih yang pernah dikaitkan dengan variabel penelitian yang saya ambil atau masalah penelitian saya itu apa aja sih variabel yang terkait atau faktor-faktor yang terkaitnya. Nah, di situ di area spesifik itu dimasukkanlah seluruh faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah penelitian kita di area yang spesifik ini. Nah, setelah itu di paragraf selanjutnya di langkah selanjutnya kita mencari
penelitian-penelitian terdahulu yang mengulas, yang menyampaikan, yang membahas tentang keterikatan antara faktor-faktor yang tadi kita bahas di area spesifik dengan masalah penelitiannya. Jadi komponen elaborasi ini kita menyampaikan ke penelitian-penelitian yang terdahulu yang sesuai dengan masalah yang akan kita angkat. Nah, dari komponen yang elaborasi, disebutnya elaborasi ya, penelitian-penelitian terdahulu itu, dari komponen elaborasi yang tadi itu, kita akan mendapatkan adanya kesenjangan, atau di sini ditulisnya adalah kontroversi atau kesenjangan gitu ya. Nah, untuk kesenjangan ini, inilah yang kita bisa pakai untuk memperlihatkan bahwa penelitian kita itu baru gitu, atau novelty-nya itu di sini, di kesenjangan ini. Kalau kesenjangannya ini kita bisa tampilkan dengan baik, kita akan bisa menyampaikan bahwa penelitian kita itu tidak sama dengan yang orang lain lakukan, dan inilah yang kita lakukan setelah kita bisa mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada di penelitian-penelitian terdahulu. Kesenjangan-kesenjangan ini biasanya kita bisa melihatnya itu dengan cara misalnya dari hasil-hasil penelitian yang orang lain lakukan. Misalnya di penelitian si A misalnya itu, sebentar ya. Mohon maaf, anak saya agak keras main HP-nya. Nah, untuk yang poin elaborasi ini, kita bisa melihat nih, misalnya kita mengambil 10 penelitian yang bisa kita masukkan ke elaborasi. Kalau lebih banyak akan lebih baik. Jadi misalnya penelitian pertama dan kedua itu sama-sama meneliti misalnya tentang, kalau dikaitan dengan topik saya yang tadi, saya angkat misalnya tadi jarak kehamilan. Kalau yang penelitian pertama dan kedua itu mengangkat misalnya masalah usia nih, usia dari si ibu, misalnya usianya itu ternyata di penelitian yang pertama itu berhubungan dengan jarak kehamilan gitu. Keputusan jarak kehamilannya berapa itu berhubungan dengan usianya ibu. Di penelitian yang kedua ini ternyata setelah dia mengambil variabel yang sama dengan yang tadi, yaitu usia dihubungkan dengan jarak kehamilan, ternyata di penelitian yang kedua ini dia tidak berhubungan. Berarti ada kontroversi atau ada kesenjangan antara penelitian pertama dan penelitian kedua tentang sesuatu hal yang sama, sebenarnya yang variabel yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan kesenjangan. Jadi komponen kesenjangan ini penting nih, supaya kita bisa mengambil nih, oh ini variabel yang bisa saya ambil untuk dijadikan sebagai variabel penelitian saya, sehingga kita kuat gitu pengambilan keputusan variabel mana saja yang akan kita ambil untuk menjadi variabel penelitian kita itu kuat dasarnya, yaitu dasarnya itu dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan itu adalah biasanya novelty-nya kita. Setelah kita melakukan analisis dari elaborasi itu atau kita identifikasi kesenjangan-kesenjangan itu, nanti kita bisa mendapatkan formula variabel yang berbeda dengan orang lain. Nah, perbedaan formula atau kombinasi dari variabel-variabel itulah yang menjadi novelty bagi penelitian kita. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebenarnya ini ada untuk yang besar sama dampak ini bisa membandingkan masalah tersebut dengan tempat lain, itu yang belum saya sebutkan tadi. Bisa kita membandingkan, oh kalau di Indonesia begini, di luar negeri seperti apa. Atau misalnya kita mau daerah nih, di Jawa Barat ini prevalensinya 50%, tapi ternyata di Jawa Tengah atau Jawa Timur 45%. Misalnya itu kan berarti membandingkan masalah di tempat yang satu dengan tempat yang lain.
Lalu juga membandingkan yang tadi yang saya bilang ada trennya. Jadi membandingkan masalah tersebut dari waktu sebelumnya. Apakah meningkat atau malah menurun atau malah sama. Dia ada di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Gitu. Yang ketiga bisa membandingkan masalah tersebut dengan target yang diharapkan. Nah, kalau di sektor kesehatan, target-target itu kan bisa kita lihat dari panduan-panduan yang ada di Kemenkes. Biasanya Kemenkes itu mengeluarkan per tahunnya itu mengeluarkan angka-angka target yang harus dicapai untuk suatu program. Misalnya imunisasi. Imunisasi itu kan dari dulu targetnya itu biasanya 95%. 95% itu dilakukan imunisasi. Nah, kalau tidak mencapai target berarti itu juga menjadi suatu masalah. Terus masalah itu juga tersebut juga memberikan dampak yang besar, itu tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Jadi untuk target untuk menentukan atau menyampaikan suatu masalah, kita bisa pakai cara ini di antara ini, atau misalnya bisa salah satu aja kita ambil caranya, atau bisa kombinasi dari keempat cara ini. Ini yang tadi ya, area spesifik yang tadi. Jadi dari mulai besar masalahnya, bisa juga kita lihat dari diagnosis. Kalau kita ngomongin soal penyakit, bisa faktor risiko yang tadi saya sebutkan adalah yang faktor risiko atau faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian kita. Atau bisa kita dilihat dari sudut pandang pengobatan. Mungkin kalau Dr. Santi di sini karena latar belakangnya klinisi, mungkin bisa salah satunya area spesifiknya dari area pengobatan. Bisa juga kita lihat dari prognosis suatu penyakit kalau misalnya tentang kita ngomongin soal penyakit atau patofisiologinya. Nah, area spesifik ini sebenarnya tidak mesti kita secara tertulis kita sebutkan bahwa area penelitian kita itu apa gitu di dalam ini ya, di dalam penulisan latar belakang, tapi juga secara eksplisit juga bisa kita ramu gitu di dalam satu paragraf gitu area spesifik ini. Nah, ini yang poin elaborasi. Kalau poin elaborasi ini bisa kita buat seperti ini. Jadi sebelum kita merumuskan narasi dari paragraf elaborasi, kita bisa buat dulu matriks elaborasinya seperti ini. Jadi penelitiannya itu di tahun berapa, tempat sih nggak bisa saja ya kalau tempat ini dimasukkan, supaya kita membedakan misalnya kalau di penelitian yang lain misalnya di pedesaan, di penelitian kita sekarang jadi di perkotaan, itu juga bisa ya. Terus desain penelitiannya seperti apa, populasi penelitiannya itu di mana, misalnya kalau di penelitian yang lalu itu pada misalnya kalau saya nih, kalau jarak kehamilannya di penelitian sebelumnya itu di wanita usia subur, tapi di wanitanya itu di atas 35 tahun, 35 sampai 49 tahun. Nah, mungkin pada penelitian yang lainnya itu usia wanitanya itu ada di range misalnya di 20 sampai 35 tahun. Itu juga bisa membedakan dan itu bisa jadi novelty juga untuk penelitian. Terus hasilnya apa? Nah, setelah itu nanti kita bisa lakukan listing dari penelitian itu. Jadinya kesenjangannya apa? Ini bisa ditulis di dalam tabel ini. Ini yang tadi sebenarnya ini udah saya bahas tadi ya. Jadi biar nggak terlalu banyak. Nah, ini untuk perumusan masalah. Nah, untuk perumusan masalah itu tadi di atas saya sudah sampaikan sebenarnya untuk perumusan masalah seperti apa. Tapi kalau misalnya ini harus dituliskan di dalam bab 1, jadinya prosesnya seperti ini. Jadi komponennya tetap harus sama dengan latar belakang. Jadi ada masalah yang disampaikan, dampaknya apa, area spesifiknya apa, elaborasi dari penelitian terdahulunya seperti apa, dan kesenjangannya apa. Jadi perumusan masalah itu harus mengandung itu semua.
Nah, kalau untuk perumusan masalah ini memang biasanya kalau judulnya perumusan masalah, biasanya itu penulisannya itu dalam bentuk paragraf terstruktur. Gitu. Ini contoh-contoh penulisan rumusan masalah. Jadi ini kalau misalnya yang awal ini berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Nah, kalau di sini ini hanya ada keterkaitan aja yang ada, itu berarti yang hanya adanya itu sesuai dengan tujuan penelitian saja. Jadi nggak ada komponen masalahnya nggak tahu, terus dampaknya apa nggak ada, area spesifiknya mungkin ada ya ini ya, faktor risiko penyakit jantung. Tapi elaborasi penelitiannya nggak ada dan kesenjangannya nggak ada. Lalu kalau yang ini hanya memperlihatkan masalah aja. Prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia terus meningkat. Jadi cuman ini aja yang disampaikan di sini nih. Jadi komponennya itu yang terdapat di sini adalah yang cuma di sini aja nih. Ini adalah masalah penelitiannya cuma ada di sini. Dan komponen dampaknya tidak ada, area spesifiknya ini ada disampaikan di sini. Terus habis itu elaborasi nggak ada, kesenjangan pun nggak ada. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini juga ini area spesifiknya itu ini area spesifiknya yang diperlihatkan ada di sini. Terus habis itu apa namanya? Nah, penelitian ini kesenjangannya. Ini udah ada kesenjangan. Penelitian di praktek sehari-hari belum pernah dilakukan. Terus tapi tidak ada yang lainnya. Jadi masalahnya apa nggak ada, dampaknya pun tidak ada. Yang ada hanya kesenjangan sama area spesifik aja. Nah, kalau yang bawah ini udah dilengkapi. Jadi yang sebaiknya seperti ini. Jadi misalnya prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia terus meningkat yang berdampak pada produktivitas kerja. Dan ini ada poin masalahnya. Ini besar masalahnya ada di sini. Nih, makin meningkat berarti dia caranya menyampaikan ini berarti menyampaikan dengan cara memperlihatkan tren ya, memperlihatkan tren dari penyakit tersebut. Terus ini dampaknya. Maaf, kok nggak bisa? Sebentar. Kok hilang ya? Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Saya enggak. Kayaknya share screen-nya agak aneh. Oke, mohon maaf. Tadi kehilangan kursor. Jadi kalau yang ini, untuk yang ini sudah di kalimat pertama sudah ada masalah penelitiannya dan dampak dari penelitiannya. Terus habis itu dampak dari masalah, mohon maaf. Terus ini ada area spesifik dan elaborasi yang disampaikan, yaitu berbagai studi yang berbasis populasi populasi dan rumah sakit telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit jantung koroner. Ini adalah area spesifik sama elaborasi, karena ini menyampaikan bahwa ada banyak studi yang sudah dilakukan, yaitu berbasis populasi dan rumah sakit. Yang tentang identifikasi faktor risiko ini adalah area spesifiknya. Yang kemudian penelitian ini untuk meneliti faktor risiko jantung koroner pada praktek klinik belum ada, padahal pemahaman faktor risiko ini sangat penting. Nah, di sini disampaikan bahwa
praktek klinik atau penelitian di praktek klinik ini belum ada. Nah, ini adalah kesenjangan yang disampaikan untuk di perumusan masalah. Sehingga disimpulkan di sininya, masalah penelitian ini adalah faktor apa saja yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner pada pasien praktek dokter sehari-hari. Ini adalah caranya, salah satu cara untuk melakukan atau merumuskan masalah penelitian. Nah, ini selanjutnya setelah masalah penelitian itu kita rumuskan, kita merumuskan lagi manfaat penelitian. Yang harus dijawab adalah siapa penerima manfaatnya dan apa manfaatnya. Terus ini sudah sih, ini untuk pertanyaan penelitian terkadang ada di dalam format penelitian itu atau penulisan proposal itu sering disampaikan harus ada pertanyaan penelitian, tapi juga terkadang tidak karena sudah ada rumusan masalah, jadi pertanyaan penelitian biasanya langsung saja ke tujuan penelitian. Nah, untuk pertanyaan penelitian ini, kalaupun harus dituliskan, itu harus diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya, yang namanya pertanyaan ya. Jadi kalimat tanya, dia bersifat spesifik, menyebutkan variabel penelitian, dan dalam satu pertanyaan itu hanya terdapat satu variabel tergantung atau variabel dependent. Nah, ini seringkali peneliti itu sering bingung untuk menentukan mana yang harusnya sebenarnya lebih banyak. Jadi ada variabel tergantung, ada variabel bebas nih. Yang kalau variabel bebas itu namanya juga variabel bebas ya. Jadinya karena dia tidak dipengaruhi oleh apapun, mau banyak variabel pun nggak masalah. Tetapi ketika kita ngomongin variabel tergantung atau variabel dependent, sebaiknya satu penelitian itu membahas tentang satu variabel dependent, karena itu akan lebih fokus dan untuk analisis pun akan lebih mudah. Karena kalau variabel dependennya lebih dari satu, itu artinya sebenarnya kita meneliti lebih dari satu penelitian sebenarnya jadinya, karena nanti pembahasannya pun akan terpecah menjadi pembahasan untuk variabel dependen yang satu dan pembahasan untuk variabel dependen yang lainnya gitu. Makanya dalam hal ini sebenarnya untuk penelitian itu sebaiknya variabel tergantungnya itu hanya satu saja. Kalau ada pertanyaan penelitian yang bukan pertanyaan utama itu juga bisa ditambahkan, tapi ini tidak dijadikan sesuatu yang wajib gitu untuk ditambahkan. Ini syarat-syaratnya, jadi ada pertanyaan penelitian itu harus spesifik, jadi menyebutkan variabel secara spesifik, itu terus ada satu variabel tergantung, jadi ada satu variabel tergantung, variabel bebasnya juga satu, itu yang dinamakan bivariat. Kalau adik-adik yang tadi malam mengikuti webinar dari Dr. Edin, ini disampaikan juga, jadi kalau bivariat itu atau analisis bivariat itu satu variabel tergantung dan satu variabel bebas. Nah, ini dasarnya juga dari pertanyaan penelitiannya harus seperti itu. Jadi nanti analisisnya pakai bivariat. Lalu ini ada satu variabel tergantung dengan banyak variabel bebas. Tadi kan sudah disampaikan bahwa setiap variabel penelitian itu sebaiknya variabel penelitian yang tergantung itu hanya satu, variabel bebasnya bisa banyak, bisa lebih dari satu. Lalu ada kedudukan pertanyaan yang tadi, ada yang point of interest utama, yang paling utama itu apa, dan ada pertanyaan tambahan kalau memang ada. Nah, untuk tujuan penelitian ada dua macam, biasanya secara umum dan secara khusus. Nah, untuk tujuan umum ini dia melingkupi seluruh tujuan penelitian, tujuan yang lebih luas, tujuannya masih logis, tidak kalau tidak terlalu luas pun luas itu dalam artian bukannya tidak ada batasnya ya, tapi tetap ada batasnya dan dia masih harus logis. Jadi misalnya seperti ini, ada penelitian ingin mengetahui prevalensi diare di Kecamatan Sawangan pada tahun 2016 nih, misalnya seperti itu. Jadi faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan diare. Tujuan umumnya adalah diketahuinya prevalensi diare di Kecamatan Sawangan pada tahun 2016 serta faktor-faktor yang berhubungan dengan diare. Itu adalah tujuan secara umum.
Nah, kalau tujuan secara khusus ini biasanya dia lebih rinci daripada yang tujuan umum. Dia detail sekali tentang faktor-faktor yang disampaikan di tujuan umum. Dan ini harus konsisten dengan pertanyaan penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya itu ada tujuan tambahan, itu harus konsisten juga dengan tujuan khususnya. Jadi sama, kalau di pertanyaan penelitian ada 4 ya, tujuan khususnya juga nanti akan ada 4. Tujuan khusus ini biasanya dibuat dengan kalimat berita, dia konsisten dengan pertanyaan penelitian, jumlah sama urutannya, sifatnya spesifik, dia ada pertanyaan utama dan tambahan, ini tergantung dari peneliti, memang kalau misalnya memang menginginkan ada pertanyaan tambahan, ya udah berarti memang ada pertanyaan tambahan, tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa, sama aja, jadi itu tergantung pertimbangan dari peneliti. Ini contohnya, jadi saya bacakan salah satu saja, misalnya pertanyaan penelitiannya, bagaimana prevalensi diare pada anak balita di Kecamatan C pada tahun 2005 misalnya. Ini udah kelamaan nih untuk contohnya, tapi dicontohkannya seperti ini ya. Jadi tujuan khusus penelitiannya diketahuinya prevalensi diare pada balita di Kecamatan C pada tahun 2005. Jadi antara pertanyaan dan tujuan khusus itu biasanya sejalan. Nah, ini kita sebenarnya ini jadi kayak semacam semacam kesimpulan, bukan kesimpulan. Jadi ringkasan akhir gitu untuk penulisan dari bab 1 atau latar belakang. Jadi kalau untuk tadi kita sudah menyampaikan apa-apa saja pokok bahasan yang harus disampaikan di latar belakang. Nah, yang ini adalah caranya kita menyampaikan datanya atau isinya. Nah, untuk kalau kita mau menyampaikan data secara dalam artian itu misalnya prevalensi, angka-angka yang ada di dalam penelitian terdahulu atau di di informasi yang ada di kementerian atau di di lembaga-lembaga data yang lain, itu baiknya seperti ini. Jadi kalau untuk perumusan data itu biasanya kita bilangnya segitiga biasa. Jadi mulai dari yang sifatnya secara global, jadi seluruh dunia, biasanya kalau kita orang kesehatan berarti kita mengacunya ke organisasi kesehatan dunia. Biasanya dari WHO dulu, nanti baru kita tahu turunan-turunannya dari WHO itu kan ada banyak organisasi-organisasi kesehatan yang lebih spesifik tuh. Nah, itu adalah porsinya itu sedikit gitu. Jangan terlalu banyak kita ulas, ulasnya itu jangan terlalu banyak. Lalu kita ke yang nasional, lalu seterusnya yang lebih banyak lagi harus kita lebih rinci lagi di provinsi sama kabupaten. Lalu nanti yang paling banyak yang harus kita sampaikan adalah di kecamatan, institusi, masyarakat atau di populasi yang akan kita ambil gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi urutannya itu yang nasional dulu, terus kabupaten, lalu kecamatan. Urutannya pun sama seperti itu untuk penyampaiannya. Tetapi sebenarnya untuk perinciannya yang lebih rinci itu harus makin ke bawah itu harus makin lebih rinci. Nah, kalau untuk substansi itu kebalikan dari yang tadi, makin ke bawah itu makin mengerucut. Kalau yang tadi kan makin ke bawah makin melebar atau makin banyak yang harus kita sampaikan, tapi kalau untuk perumusan substansi makin ke bawah itu makin mengerucut ke area yang kita akan gali gitu. Makanya ini kalau yang atas-atas biasanya kita secara umum dulu kita sampaikan, baru nanti makin ke bawah kita makin menyampaikan ke area yang lebih spesifik. Makanya tadi area spesifik itu harus disampaikan di dalam latar belakang. Mungkin itu saja untuk yang ini. Nah, nantinya proses dari workshop ini saya mau menyampaikan untuk untuk pengantarnya, untuk mengantar workshop ini, yang nantinya kalau untuk selanjutnya akan ada penugasan-penugasan untuk peserta workshop ini yang
outcome akhirnya di minggu depan sebelum modul pertama bagian keduanya itu disampaikan oleh Dr. Edin, yaitu yang bab 2 itu bab satunya paling tidak kerangkanya atau paling tidak secara kasar sudah bisa selesai gitu. Nah, nanti ini ada tugasnya, akan saya paparkan terlebih dahulu untuk tugasnya. Sebentar. Ini kalau ada yang ditanyakan boleh langsung disampaikan di chat. Ini saatnya sudah mulai diskusi ya, Dr. Linda sebenarnya. Ya. Tapi peserta sebagian besar sedang double Zoom ini. Baik Dr. Santi, Dr. Evi, dan adik-adik mahasiswa juga sedang double Zoom. Oke, baik, ini adalah untuk runutan tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, tugas minggu pertama ini saya memberikan waktu di besok untuk hari kedua dan ketiga, jadi besok dan lusa. Besok dan lusa atau ya besok dan lusa ya Dr. Edin, 6 hari ke depan ya, sampai hari Jumat. Nah, hari kedua ini temukan masalah penelitian. Jadi ini harus ketemu nih yang tadi yang saya sampaikan. Identifikasi, terus prioritaskan masalahnya. Langkah-langkahnya yang tadi sudah saya sampaikan. Paling nanti ini yang teknisnya ini nanti ini harus dijawab dulu nih dari pertanyaan-pertanyaan pemicunya. Pemicunya dari mulai apakah sudah mendapat topik yang membuat Anda tertarik, terus apakah ada keterikatan pribadi dengan topik tersebut, apakah topik penelitian ini ada aspek ilmiahnya, apakah ada teori ilmiah yang mendukung, apakah Anda memiliki penelitian pendukung sebelumnya, apakah ini adalah ada mengandung banyak hal yang belum diketahui, terus apakah topik ini memungkinkan adanya satu atau beberapa masalah penelitian, dan topiknya ini yang tadi yang dapat memberikan kemampuan bernalar. Terus habis itu ada waktu, dana, dan orang yang cukup untuk melakukan penelitian. Dan ini yang bisa dilakukan, jadi bisa dijawab dulu nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau sudah ini dilakukan, nanti sudah punya beberapa masalah penelitian, dan ini yang bisa kita sampaikan atau bisa kita tanyakan satu persatu ke diri kita sendiri, dan itu yang akan menjadikan prioritas masalah. Nah, setelah ini dimasukkan ke dalam tabel seleksi masalah. Jadi nanti masalahnya mungkin kan belum satu nih, belum mengerucut jadi satu masalah. Misalnya punya 3 atau 4 masalah, dibuatlah nanti di dalam sini adalah masalah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu diisi relevans apa enggak sekarang. Dia apakah masih banyak penelitian terdahulu yang membuat penelitian ini, terus visible atau tidak, nanti bisa diaplikasikan atau tidak, secara cost itu efektif nggak dari segi dana, waktu, dan SDM itu worth it atau tidak. Terus dia bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang terukur atau tidak, dan secara etiknya itu bisa tidak akan melanggar etika, atau secara etik itu ini sesuai dengan etika penelitian. Lalu ini nanti kalau misalnya berkaitan sama kesehatan pasti ditanyakan nanti yang ini. Ditanyakan apakah masyarakat atau pemangku kebijakan ini dapat menerima hasil penelitian atau enggak gitu. Nah, setelah itu nanti di total skornya, nanti skornya itu ada berapa nih kalau di penelitian yang A ini, atau masalah yang A ini yang lebih besar,
itu berarti itu yang akan dipilih gitu biasanya. Kalau untuk total skor ini yang tertinggi lah itu yang paling mungkin menjadi masalah penelitian Anda. Lalu yang ini yang tadi saya contohkan ini juga dibuat dari setelah tadi prioritas masalah ini sudah dapat nih yang mana yang akan dipilih, bisa dipilih dengan cara yang dengan membuat ini. Jadi dalam bentuk pertanyaan dan dalam bentuk pernyataan. Lalu setelah itu mencari jurnal yang terkait dengan topik penelitian yang dipilih tersebut. Jurnal-jurnalnya itu kalau bisa 10 jurnal, baik yang nasional atau internasional, 10 atau 15 jurnal awal itu udah lumayan lebih dari cukup sebenarnya untuk 10 sampai 15 jurnal. Lalu disusun menjadi satu tabel perbandingan hasil. Terus setelah itu mengidentifikasi variabel-variabel dalam penelitian tersebut dan menetapkan variabel-variabel penelitiannya. Tabelnya seperti ini, nanti dibuat judul penelitiannya apa, penulisnya siapa, variabel independen dan dependennya apa, metode penelitiannya apa, dan hasil penelitiannya apa, dan serta saran yang disampaikan di penelitian yang Anda kutip tersebut. Setelah itu melakukan identifikasi variabel. Nah, kalau ini nanti variabel-variabel yang diidentifikasi di dalam tabel ini dituliskan di dalam tabel yang ini, yaitu variabelnya nanti misalnya variabel yang pertama itu misalnya usia, variabel kedua itu jenis kelamin, variabel ketiga itu apa dan seterusnya. Lalu karena tadi saya meminta untuk mencari 10 sampai 15 jurnal. Nah, di sini disampaikan berapa jurnal yang meneliti variabel tersebut. Dari total 10 sampai 15 jurnal tadi itu berapa orang yang meneliti variabel tersebut. Lalu alat ukur untuk variabel tersebut itu apa yang dipakai. Setelah itu kita tetapkan variabel penelitian, dipilihnya itu yang masih ada kesenjangan antar variabel. Misalnya variabel di penelitian yang satu berhubungan, di penelitian yang lain itu tidak berhubungan, itu berarti kita tetapkan menjadi salah satu variabel penelitian. Lalu kombinasikan variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel yang lain yang hampir bisa kita pastikan bahwa variabel tersebut itu berhubungan. Itu aja, mungkin nanti baru setelah itu di yang hari keempat dan kelimanya nanti saya akan mengirimkan tentang penulisan dari latar belakang. Kalau yang hari kedua dan ketiga ini khusus untuk kita mencari masalah penelitiannya. Itu aja, Dr. Edin. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan ditulis di chat ya adik-adik. Kalau sedang Zoom juga dengan yang lain, adik-adik mahasiswa ataupun dokter-dokter yang juga sedang studi, ada Dokter Santi. Dokter Santi ini beliau oftalmologi, sedang studi S3 pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Dr. Evi juga sedang studi di S3 psikologi, juga sedang meneliti, dan adik-adik mahasiswa S1 sedang meneliti skripsi. Nah, saya pun juga akan berupaya dalam beberapa hari ke depan mengerjakan tugas ini karena juga ada proposal Abdimas yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan juga kita selesai. Bersama-sama kita belajar dan semakin memperdalam kemampuan kita dalam menulis proposal. Seperti itu. Boleh tulis di chat apakah sudah jelas, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin didiskusikan, boleh. Tidak harus di Zoom karena saya paham hari ini Zoom-nya banyak sekali. Terima kasih Dokter Santi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, karena lagi pada Zoom semua, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, kita sudah buat grup WhatsApp ya, tadi Dokter Edin yang membuatkan. Mungkin kalau misalnya masih ada yang harus ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di WhatsApp kalau misalnya sekarang masih belum kepikiran mau nanya apa ya.
Ya, Nah, makasih Dokter Winda, Dokter Edin. Mohon maaf saya kameranya ternyata ini agak nggak bisa ini. iya Ya, dok. siap Dokter. Dok. Terima Terima kasih. kasih, Oh, Dokter iya. Santi. Ya, Oh, terima kasih. Dokter Evi bertanya nih, Dokter Edin, bagaimana menemukan variabel mediator? Nah, kan, ini memang agak sulit nih, Dokter Evi nih. Dokter Evi mungkin nanti ini akan lebih banyak dibahas oleh Dokter Edin di minggu depan ya, karena minggu depan itu kita akan menyampaikan tentang bagaimana kerangka teori dan kerangka konsep itu kita buat gitu, karena itu kaitannya dengan bab 2. Tetapi kalau yang saya bisa jawab hari ini adalah sebenarnya kita untuk yang ini ya, untuk di dalam bab pertama itu, bab 1 itu kita yang paling kita bisa lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi variabelnya dulu gitu. Variabel-variabel apa saja yang berhubungan dengan variabel dependennya yang akan kita teliti. Dari variabel dari variabel independen atau dari variabel yang berhubungan itu nanti kan kita list tuh variabel independennya apa yang tadi yang saya sampaikan, di listing variabel-variabel yang berhubungan dengan variabel penelitian kita. Itu setelah kita listing, nah baru nanti kita harus mencari dulu keterikatan antara variabel-variabel tersebut dengan variabel dependennya. Apakah dia terikat secara langsung, jadinya secara langsung berarti nggak ada mediator apapun, ataukah dia itu sebenarnya variabelnya itu ternyata bukan merupakan variabel yang sifatnya itu secara langsung mempengaruhi variabel dependennya. Jadi dia harus melalui itulah. Jadi kalau mediator itu kan biasanya itu harus melalui variabel-variabel tertentu sampai akhirnya menimbulkan pengaruh di variabel dependennya. Jadi yang start awalnya Dokter Evi lebih baik identifikasi dulu aja sebanyak-banyaknya faktor yang berhubungan dengan variabel dependen. Setelah itu baru nanti kita lihat sebenarnya keterikatannya seperti apa. Apakah dia secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan variabel dependen. Itu sih sebenarnya kalau tahap awalnya. Mungkin dari Dokter Edin bisa menambahkan, Dok. Ya, baik. Dokter Evi, ya nanti kita sama-sama diskusi ya, tapi sebagai sama-sama memperdalam mengenai variabel penelitian di hari Sabtu pekan kedua. Ya, perlu diketahui memang betul kalau penelitian S3 itu semakin banyak variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga dapat menjadi moderator selain mediator ya. Nah, mediator ini merupakan variabel perantara. Dia berhubungan dengan variabel independen, variabel bebas, tapi juga dia berhubungan dengan variabel terikat gitu. Nah, ini pertama kali kalau saran saya cari jurnalnya. Misalnya Dokter Evi bisa langsung saja sebut topik penelitiannya supaya lebih spesifik. Bisa ditulis di chat, Dok. Setahu saya, Dokter Evi ini meneliti, sepemahaman saya, sering ngobrol juga sih dengan beliau, meneliti tentang diabetes mellitus tipe 1. Yang dilihat, nah faktor yang dilihatnya nih yang saya belum paham nih Dokter Evi. Apa yang dilihat pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1? Boleh silahkan tulis di chat, Dok, atau open mic juga boleh. Sehingga ketika kita tahu, misal ya, diabetes, ini yang dilihat pasti perilakunya, karena Dokter Evi mengambil S3-nya kan di Health Psychology, perilaku kesehatan.
Apa yang mau dilihat dari perilakunya? Perilaku kepatuhankah dalam pengobatan diabetes? Saya itu perilaku kepatuhan, Dokter Edin. Perilaku kepatuhan dalam garis besarnya sih perilaku Ini kepatuhan. Dokter Evi, silakan dok. Izin, saya itu tadinya ingin melihat tentang kesejahteraan psikologis pada penderita diabetes tipe 1 usia dewasa muda. Itu ada beberapa penelitian sebelumnya ya. Ada yang dari standar WHO, ada yang dari standar RIF dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah itu kemarin ujungnya itu tadinya saya kualitas hidup. Jadi variabel Y-nya kualitas hidup, tetapi permintaan promotor saya harus ganti dengan kesejahteraan psikologis. Nah, berarti saya mesti runut lagi ke belakang kan, mungkin harus mencari faktor X lagi dan faktor mediatornya. Nah, beberapa faktor X mungkin masih berhubungan dengan dengan kesejahteraan psikologis. Tapi yang jadi masalah sekarang mediatornya itu belum ada yang meneliti sampai ke arah kesejahteraan psikologis gitu. Masih ke arah behavior itu untuk kualitas hidup. Gitu. Quality of life ya. Iya. Atau well-being itu. Ini berarti psychological well-being ya, Dokter Evi, kata kuncinya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tadi Y-nya psychological well-being, berarti tahapannya Dokter Evi mencari systematic review mengenai apa saja yang mempengaruhi psychological well-being itu. Itu yang pertama tahapannya. Systematic review, meta-analysis. Systematic review of systematic review. Ada lagi yang lebih dalam lagi. Systematic review of systematic review itu biasanya di Kohran, carinya di Kohran. Nanti saya akan, waktu itu sudah pernah diskusi ya Dokter Evi. Ternyata masih belum menemukan sampai sekarang. Kalau sudah tahu, belum. Bisa jadi bila belum menemukan ada dua, memang belum diteliti atau kita belum ketemu dari penelitian sebelumnya. Nah, tetap mencari dengan kata kunci yang berbeda-beda. Psychological well-being itu apalagi ya istilahnya, terminologinya dalam American Psychology Association gitu. Itu terminologinya apa yang biasanya sering digunakan? Apakah cuma satu itu saja? Kalau ada banyak berarti harus dicari or-nya, cari kata-kata yang similar, yang sama. Nah, terkadang juga bisa kebalikannya juga Dokter Edin, misalnya pakai gangguan psikologis dulu, nanti baru ketemu tuh yang lain-lainnya. Ya, betul. Harus pintar-pintar kita mencari kata kuncinya Dokter Evi. Kemudian kalau itu sudah dilakukan dan ternyata masih belum ketemu, mungkin database kita yang belum cukup bisa mengakses secara berbayar. Mohon maaf, saya tidak mengajarkan mencari yang gratis, tapi saya sudah sampaikan kemarin ke Dokter Evi, ada loh, kita mahasiswa sama-sama tahu ya, sukanya mencari yang gratis. Jadi ketika di situ terblok karena itu berbayar gitu ya, mohon maaf nih Dokter Santi bukan mengajarkan, tapi saya mencari situs yang gratis, ada caranya. Jadi kita copy DOI-nya atau DOI-nya biasanya ke situs tersebut, nanti akan bisa dibuka. Tapi juga ada situs-situs apa itu tidak bisa dihack, tidak bisa dihack, betul, dengan situs ini tidak bisa. Nah, kalau itu ternyata karena ketidakmampuan kita untuk melihat apa, mungkin apa sudah banyak yang meneliti ini Dokter Evi. Kita cari caranya terpaksa ya harus berbayar dok untuk mendapatkan jurnal tersebut seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita harus menemukan tadi variabel X-nya, kita harus menemukan variabel X yang bersifat sebagai mediator. Itu harus ada di jurnal. Ahli-ahli psikologi tidak mau kalau tidak ada di jurnal, itu disebut sebagai mediator. Apa buktinya? Jadi mau nggak mau harus browsing, searching sampai kita ketemukan mediator tersebut yang mempengaruhi antara variabel X yang kita tuju dengan variabel Y yang kita tuju. Itu tipsnya hanya itu Dokter Evi, sampai kita ketemu. Nanti kita bantu untuk browsing ya dok ya, bantu kata kuncinya apa yang diminta, daftar variabel X-nya apa, nanti saya
bantu browsing. Di Seperti listing itu, dulu Dokter aja, Evi. Dokter Di listing Evi. dulu. Ya, Ya. di listing dulu variabel X-nya apa aja. Iya, baik-baik. Terima kasih sebelumnya. Ya, kalau untuk konsepnya insya Allah minggu depan dari seluruh variabel-variabel itu. Demikian, ada lagi? Nah. Eksa ini udah bisa join belum nih? Eksa nih anaknya Dokter Evi nih, kemarin masih galau. Eksa sepertinya sudah ada di sini. Ada, cuman belum bisa, kayaknya belum bisa connect, soalnya lagi, kalau nggak salah sih masih ada intro sih, setahu saya. Masih ada intro, 1 kali kuliah intro. Ya, ini tugas dikirim di grup ya, Dokter Winda nanti ya? Iya, tugasnya dikirim di grup, nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya. Jadinya untuk yang mungkin nanti jawabannya bisa saya tuliskan di grup juga. Nanti kalau misalnya nanti minggu depan mungkin 15 menit sebelum topik yang baru kita akan membahas ini ya, hasil dari ini ya, Dokter Edin, hasil tugas-tugasnya ya. 15 sebelumnya. Dibahasnya di grup sampai tuntas. Hari Sabtu kita mulai masuk ke bab 2. Begitu ya, Dokter Winda ya? Ya. Oh, hadir Dok, kata Eksa. Lagi masih intro. Ya, Eksa. Oke. Kalau misalnya Eksa bisa on cam sebentar, permisi di off cam di sana, terus cuma hanya di sini menyampaikan ininya aja Eksa, apa yang ide penelitian apa yang sudah ada atau yang mau dikerjakan supaya kita juga bisa bantu. Kemarin soalnya waktu ketemu saya di kampus belum sempat untuk nanya-nanya lebih lanjut. Jangan sampai bingung sendiri nanti Eksanya. Oke. Kayaknya nggak bisa. Sepertinya sudah Kayaknya ya. Sudah cukup. Mudah-mudahan ini biasanya muncul pertanyaan Dokter Winda kalau sudah melakukan ya. Sudah mengerjakan. Baik, nanti untuk untuk PPT-nya atau untuk bahannya saya akan masukkan ke dalam di grup, nanti akan share di grup. Setelah itu saya tunggu untuk perkembangannya di 2 hari ke depan ya. 2 hari ke depan saya tunggu untuk yang tugas yang pertama ini. Nanti akan ada tugas untuk penulisannya juga. Mudah-mudahan outcome-nya saya harapkan untuk setelah 1 minggu ini selesai, paling tidak sudah ada rancangan untuk bab 1-nya. Kalaupun tidak sempurna nggak apa-apa, yang penting ada rancangannya. Jadi kita bisa evaluasi sama-sama gitu di sini. Jadi ada ininya lah ya, ada manfaatnya terlihat gitu. Itu aja Dokter Edin ya kali ya untuk hari ini. Untuk materi pertama. Ya. Nanti mohon input juga di Google Form, akan segera dikirimkan mungkin besok ya, untuk evaluasi dari materi pertama. Materi pertama. Ya, materinya akan saya kirim di grup. Dokter Santi ini peserta. Jadi Dokter Santi, kalau untuk mahasiswa ini memang kami ajak, mereka tidak ada fee apapun gitu ya. Kami ajak di sini untuk mempermudah mereka dalam menulis skripsi gitu. Karena nih mahasiswa FKUG ini perdana nih Dokter Santi, hebat. Ya skripsi perdana mereka. Selain di kuliah ternyata masih belum mengerti, jadi ya mudah-mudahan dengan workshop ini lebih praktis, lebih aplikatif, dan membantu mereka menyelesaikan skripsi mereka. Selain Dokter Evi dan Dokter Santi yang sedang studi S3, mudah-mudahan. Iya Dok, hebat Dok. Skripsinya langsung masuk ke publisher ya Dok? Insya Allah nanti akan publish, tapi targetnya kalau S1 ya di jurnal nasional.
bereputasi, mudah-mudahan bisa. Iya. Amin. Semangat Amin. Dokter Santi disertasinya. Matur Semangat, nuwun, Dok. Dokter Dokter Winda, Evi Dokter juga. Edin. Ya, disertasi Mohon memang maaf lahir mesti batin. perjuangannya lumayan. Perjuangannya sama diri sendiri ya, Dok, kalau disertasi. Iya, diri dan keluarga. Iya, mengatasi malas dan boring dan sebagainya. Aduh. Sudah, baiklah. Kita akhiri sampai di sini kali ya, Dokter Edin. Udah jam 11.40. Mudah-mudahan nanti setelah terkumpul makin banyak yang masukan-masukan dari peserta di sini atau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sih banyak ya pertanyaannya supaya nanti juga saya juga jadi lebih bisa mengembangkan sih sebenarnya apa saja yang harus disampaikan ke depannya untuk materi pertama ini. Karena materi pertama itu kan pembuka dan biasanya pendahuluan ini kan memang yang PR sekali untuk ditulis kalau di penelitian biasanya. Kalau di belakang-belakangnya itu mengikuti biasanya tuh. Mudah-mudahan nanti diskusinya kita lanjutkan di grup saja ya, Dr. Edin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan materi saya di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dr. kasih. Terima kasih, Dok Winda, Terima kasih, Dok Dokter Edin. Winda, Dokter Rani, Edin. Eksa. Terima kasih Dokter Santi, Dokter Evi, Kak Re, dan Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam sehat. Mohon izin. Mohon izin. Ini langsung di live, langsung di Ya, ini semua ya, Dok ya, aja, langsung di Kak. live biar Ya. tersimpan. Oh, Ya. aja.